Ya, pembahasan pada hari ini kita bahas tentang modifikasi string dan ada beberapa sedikit tentang waktu ya. Jadi ada beberapa kode-kode perintah yang biasa kita pakai untuk menampilkan kode-kode string. Oke, pertama sedikit tentang waktu dulu ya, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan tanggal dan waktu. Itu biasa digunakan adalah now, berubah urung tutup gitu aja. Nah, dia akan geretek seperti ini, tanggal 13 Desember 2023 jam 10.44 gitu ya. Jadi kodenya adalah cukup pakai now saja, kayak gini deh. Terus kalau tanggalnya saja, ya kalau tanggalnya saja pakai 2D ya. Ya, pakai 2D seperti ini kalau tanggal saja. Kemudian kalau kita mau jamnya saja, bisa kita langsung tekan ini ya, tekan Ctrl plus Shift plus titik koma ya, atau Ctrl titik 2 itu ya. Jadi pakai Shift plus titik koma. Jadi kalau kita tekan ya, langsung otomatis ya. Oke, baik. Oke, berikutnya kita coba time tapi lebih lengkap ya. Kita menggunakan time seperti ini, kemudian jamnya berapa, kita tuliskan hour, berubah urung tutup, atau kalau kita tuliskan sekarang pakai now, urung tutup, kemudian ini titik koma ya, hour satu lagi titik koma, baru kita minute, isinya kita kasih now, kurung tutup satu lagi, kemudian second. Nah, hasilnya seperti ini. Ada IM sama PM ya. Ya, kurang lebih gitu deh. Nah, sekarang kita coba memodifikasi string ya. Oke, pertama saya mempunyai sebuah kata-kata ya. Ini ada kata sekarang, ini ada saya belajar MS Office, Microsoft Office gitu. Nah, ini saya mau sebagai acuan yang di sini. Ini posisinya berapa ini? E8 ya. Oke, ini E8 ya. Yang sini E9 ya. Nah, kode yang pertama itu adalah bagaimana caranya kita menggabungkan kata E8 sama E9. Nah, untuk menggabungkannya dari sel E8 sama E9 kita bisa menggunakan concatenate. Perintahnya seperti ini, concatenate dalam kurung E8 titik koma E9. Saya coba 2 aja ya. Ini bisa digabungkan lebih dari 2 sel. Ya, cuma di sini spasinya langsung gabung. Berarti kita bisa juga tambah spasi. Sekarang di sini saya tambah spasi ya. Nah, dia langsung otomatis juga merubah spasi.
Ya, perintahnya concatenate ya. Selanjutnya selain dari concatenate, bisa juga kita mengulang beberapa kali. Untuk mengulang itu menggunakan repeat. Nah, repeat text a given number of times. Jadi kita bisa mengulang beberapa kali. Contohnya saya mengulang E8 yang di sini titik 2, kemudian number times saya ulang 2 kali aja, kurung tutup. Nah, dia akan terulang sekarang munculnya, outputnya adalah sekarang ya. Kemudian selain dari repeat, ada juga perintah namanya trim itu adalah dia merapikan teks, dimana teksnya apabila spasinya banyak dia akan dirapikan menjadi satu spasi. Contohnya umpamanya sini ya, ini saya kasih spasi kebanyakan gitu ya, belajar, spasi lagi, Excel. Nah, terus sekarang saya coba merubah dari data yang ini B nomor 9. Oke, dari B9 ini saya kasih kode trim dari teks B9 kurung tutup, maka spasi yang panjang ini akan dirubah menjadi satu spasi aja. Nah, ini merapikan tulisan pakai trim. Ini kode perintah trim. Kemudian selain trim, memodifikasi string, bisa juga kita mengambil suatu teks yang ada di dalam ya. Biasanya menggunakan perintah mid, mengambil karakter di dalam suatu set. Nah, apa yang mau diambil gitu ya, kita ambil dari yang E9 titik koma, start number saya berarti 456, saya ambil start number 6, kemudian berapa karakter, 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 karakter. Nah, dia akan terambil kata belajar ya. Belajar dari E9, 6 sama 7. Umpamanya saya ambil 1 sampai 4 ya. Kalau ini saya ganti dari 1, kemudian saya ambil 4 digit, maka munculnya saya gitu ya. Oke. Nah, saya ambil yang belajar aja ya. Ini kode perintahnya ini mid. Terus selain itu kita bisa juga melihat berapa panjang suatu karakter di dalam satu sel. Itu perintahnya length ya, length dari kata length kemudian disingkat length. Kita cek yang sekarang gitu ya, E8 karakternya 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Dia kenapa 9? Karena ada spasi tadi. Jadi spasi dihitung. Jadi ada satu spasi nih. Spasi dihitung. Spasi dianggap sebagai karakter di dalam. Terus kemudian tentang string dalam sel, ada juga tentang teknik pencarian. Untuk mencari itu ada find, ada dua cara ya, ada find, kemudian ada search. Ada find, ada search. Nah, kita akan coba yang find dulu. Nah, find, kemudian kita akan cari apa yang di dalam teksnya. Contoh, saya akan mencari find tulisan belajar, kemudian titik koma, di dalam
di dalam E9 dicari dari stat number 1 kurung tutup. Nah, dia ketemu belajar itu dimulai dari karakter nomor 6. Oke, karakter nomor 6 itu belajar ya. Terus selain dari find itu ada search ya, kurang lebih sama ya. Search. Nah, isinya juga sama sih. Kita mau cari apa ya? Saya mau cari kata ms ya. Kemudian di dalam E9 stat number 1 ms. Kalau ms keluarnya berapa ya? Nah, kita hitung aja ya. Dia 14 ya. ms. Ya, itu deh. Ini teknik pencarian, find sama search. Terus find, search, kemudian bagaimana cara kita mengubah karakter dari kecil ke besar, dari besar ke kecil, atau karakter dalam satu kata depannya aja yang besar. Nah, untuk berubah itu ada 3 teknik ya. Namanya adalah upper, lower, sama proper. Pertama kita coba dulu yang upper dulu ya. Nah, perintah upper, contoh saya akan merubah tulisan di E9 di sini. Kita kurung tutup. Otomatis tulisan saya belajar Microsoft Office itu dari besar semua. Ini namanya perintahnya merubah menjadi case yang besar, capital case. Kebalikan dari upper itu adalah lower. Dari besar ke kecil, contoh saya akan merubah dari besar ke kecil yang sini aja, dari E18 yang sudah dirubah ke besar tadi. Kemudian saya masukkan ke dalam perintah lower. Oke, jadi kecil semua. Nah, itu teknis berubah dari besar ke kecil ya. Kalau besar upper, kalau kecil lower. Kemudian kalau dalam satu kata itu besar depannya aja, itu kita menggunakan proper. Ya, proper. Contoh propernya saya teks acuannya itu ada di E19. E19 atau E18 sama aja. Oke, E18 ya. Klik enter. Nah, dia dalam satu kata yang besar itu cuma karakter depannya dalam satu kalimat aja. Perintahnya adalah prop. Nah, terus berikutnya tentang mengambil karakter. Mengambil karakter ini pernah kita bahas, yaitu menggunakan left sama right ya, left sama right. Contoh left, saya ambil sebelah kiri dari E9, saya ambil 4 digit, 4 karakter. Nah, nanti akan ketemu tulisan saya 4 dari kiri ya. Left, ini perintahnya pakai left. Kemudian kalau dari kanan itu namanya right. Right dari kanan, contohnya office. Office ini berapa digit? Saya tulis 6 ya. E9 6 ya. Ya, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 5 ya, 6 ya. Terus left, right. Kemudian ada lagi perintah namanya replace.
replace. Replace itu adalah mengganti. Saya belajar Microsoft Office, umpamanya kata belajarnya kita ganti atau kata saya ganti dengan kami, kita bisa menggunakan replace. Replace all text. All textnya E9. E9, kemudian dimulai dari nomor 1 ya, saya berarti nomor 1, kemudian jumlah karakter yang diganti 4, kemudian diganti tulisan kami. Salah, tanda kutip 2 ya. Bentar. Nah, dia akan mengganti tulisan replace-nya menjadi saya menjadi kami ya. Nah, ini perintahnya ya. Oke, kami belajar Microsoft Office. Oke, dah. Kemudian selain replace, sebenarnya ada satu lagi ya yang mirip dengan replace, namanya substitute. Substitute. Dia lebih simpel, tidak mengambil dari jumlah karakter ya, tapi langsung diambil dari suatu kata. Substitute dari E9 punya saya. Kemudian kata lamanya adalah belajar titik 2, kemudian titik koma saya ganti dengan menguasai. Baru tutup. Nah, dia jadi tulisannya saya menguasai Microsoft Office menjadi saya menguasai Microsoft Office ya. Dia perintahnya adalah substitute. Oke, terus selanjutnya ada code. Nah, kalau code itu biasanya untuk programmer ya, code. Contoh kode ASCII ya ini ya, kode ASCII dari A, kode ASCII dari A itu 65. Kemudian beda A besar sama A kecil ya. Kalau A kecil itu lebih besar. Kalau A besar itu 65, kalau A kecil tuh kode ASCII-nya 697. Ya, 97 seperti ini. Oke, baik. Terus chord sudah, substitute, replace, right, left, proper, lower, upper, sustain, line, mid, strip, concatenate, terus hyperlink ya. Jadi teks dijadikan hyperlink. Jadi kalau teks jadikan hyperlink, kita tulisannya ya pakai hyperlink. Nah, hyperlink kemudian kita sebutkan link location. Link location, contoh link locationnya YouTube ya. youtube.com Sasani Arno 5178 tanda kutip titik koma link belajar ya YouTube. Nah, kita coba tes ya. Harusnya sih ini jadi link ya, tapi link bisa nggak tuh? Oh, dia harus kita kasih, nggak boleh kita singkat ya. www. Coba tes lagi. www nya juga nggak bisa ya, harus kita pakai lengkap lagi, https 2 kali. Sasani Arno ya. Oke, kita coba tes nih. Oh ya, bisa kebuka ya. Jadi alamatnya harus lengkap dari https sampai terakhir, bukan www saja sih, tapi https nya juga gitu deh.
Oke, kayak gitu dia. Saya back lagi ke Excelnya. Dari data asosiasi. Baik. Data apa yang mau diasosiasikan? Nah, asosiasi. Oke, jadi ini alamat menggunakan hyperlink ya. Teks dijadikan hyperlink. Oke, baik. Nah, ini cukup sih, ada beberapa hal yang tentang bagaimana kita memodifikasi string ya, teks yang ada di dalam sel.